2 kaki sampai 6 kaki. Itu ada perintah dari Rasulullah, ayat yang berkaitan dengan wudu. Nomor kedua, dasarnya yang mewajibkan mengeluarkan wudu adalah sabda Rasulullah SAW, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yaqbalullahu sholata man ahdasa hatta yatawadda." La yaqbalu, tidak akan menerima sholata man, sholatnya seorang hadasa yang menghadas. Allah tidak akan menerima sholat seorang yang punya hadas hatta yatawadda, sehingga wudu. Jadi kalau sudah punya hadas mau sholat harus wudu. Itu ada sabda Rasul yang berkaitan dengan masalah wudu. Bapak-bapak yang saya hormati, ada wudu, ada wudu. Kalau wudu adalah pekerjaan atau apa? Bersih, sesuci, itu wudu. Kalau wudu adalah berkaitan dengan sesuatu yang dipakai wudu, itu air. Air berkaitan ataupun istilah dalam istilah ilmu fikih adalah wudu. Pekerjaan untuk membersihkan anggota yang ditetapkan oleh Allah adalah wudu. Itu wudu dan wudu. Hadirin ma'asyiral muslimin, baru wudu pertama adalah niat. Niat wudu, niat pada wudu. Ya. Asal kewajiban niat adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Pastinya sahnya amal-amal seseorang binniyati, kalau memang didasarkan dengan niat. Berdasarkan hadis itu maka dikatakan adalah wudu adalah pekerjaan, ya, untuk melaksanakan sesuatu maka harus didahului dengan niat. Ya, kalimat niat atau redaksi niat kalau dibahasakan adalah niatu pada wudu, niat pada wudu, atau niat wudu bisa. Ya, niat wudu bisa. Walayak niat istibah iman dan wudu tidak cukup ataupun tidak sah dalam wudu niatnya dengan kalimat niat yang membolehkan disunatkan wudu, tidak. Jadi cukup walaupun pekerjaan itu sunnah, maka dalam praktek wudu adalah niatnya nawaitul wudu sholat, niat wudu atau niat melaksanakan fardu. Contoh begini Pak, masuk ke masjid kan sunatnya punya wudu, ya. Sebelum kita tahiyatul masjid sunat wudu, maka walaupun memang tahiyatul masjid sunat dan sunat berwudu, maka dalam praktek wudunya niatnya jangan niat sunat wudu, udah niat wudu aja sama, ya. Dengan praktek di lapangan manakala kita melaksanakan sholat sama niat wudu sama. Itu contoh begitu. Selanjutnya bapak-bapak, nomor kedua adalah berkaitan dengan niat wudu adalah niat wudu dibarengkan dengan membasuh sesuatu bagian dari wajah, dari muka kita. Jadi begini Pak, contoh kita ini dulu kocok-kocok dulu, ya. Setelah itu nawaitul wudu'a di sholati atau nawaitu fardhol wudu, ya. Begitu pelaksanaannya itu sama, niat itu dibarengkan dengan mengubah satu bagian daripada wajah dari muka. Ukuran muka berarti apa? Ukuran muka dari atas tempat jadi rambut di sini, itu atas. Kalau bawah adalah ini dagu, ya. Ini
Kalau pinggir adalah batas telinga nih, pentil telinga ini yang kecil. Jadi begini, ini ukuran muka ya, ukuran muka. Apa saja yang berkaitan dengan muka kita ubah, kita usap ataupun kita kena air sambil mendapatkan ataupun meniatkan wudu nawaitul wudu di sholat. Bagaimana kalau begini? Dikarenakan air suka cepat turun, ya, cepat turun. Pas kita melapangkan niat, air sudah dari masuk pada area bibir ya. Kalau begini kan belum masuk niat sampai bibir, kita baru melapangkan niat. Berarti yang wajib ataupun yang sudah dibasuh ataupun yang dicuci adalah bibir ke bawah. Ini kan belum. Maka untuk kedua adalah ukuran di sini ke sini. Jadi perhitungan 3 kali sunat, 3 kali bersihan, 3 kali sunat, otomatis ini kan belum sempurna, berarti dihitung setengah. Makanya harus sempurna 3 kali itu, manakala yang satu balikan harus sempurna dari atas sampai bawah. Kalau memang separuh berarti itu belum cukup satu ya, maka cukup harus diutamakan dulu, disempurnakan dulu satu, baru kita menyampaikan sunatnya sampai 3 kali ya gitu. Dihitung 3 kali, manakala cucian pertama dalam muka ataupun anggota wudu adalah 1 kali sempurna. Kalau di sini sampai sini baru dihitung 1 kali. Maka kalau memang separuh berarti belum 1 kali sempurna ya. Berarti perhitungannya harus tambah lagi 3 kali untuk menyempurnakan 3 kali gitu. Ngerti kan? Ya. Itu ukuran wajah dari atas tempat jadinya rambut sampai bawah adalah dagu ya, pinggir ini telinga ini pentel telinga nih, pentel telinga ya gitu. Nih. Yang berkaitan dengan wajah, dengan muka adalah ya ini ukuran muka. Bagaimana kalau memang dalam wajah itu ada daging jadi, katakan putir ataupun ada yang panjang ke sini, ya, seumpamanya ada putir atau sekarang sebentar penyakit tumor tumor ini gede kan, tapi aslinya di wajah, maka wajib dikubah, wajib dibasuh ini ya, wajib dicuci ini, dikarenakan pokoknya dari wajah. Ini mah dipiara nih panjang sampai segini, maka dikarenakan pokoknya di wajah wajib dicuci, dikarenakan aslinya dari wajah. Itu ukuran muka ya, ukuran muka. Bagaimana kalau istilahnya pelaksanaan wudu, matanya harus terbuka, jangan nutup, wudunya begini. Jadi ini kan nggak kecuci, jadi cukup dibukakan aja begini gitu. Malah pinggir-pinggirnya harus digerak-gerak supaya air itu masuk kepada sela-sela mata. Gitu. Jadi makanya harus ada ketertiban dalam
jangan cepat-cepat dikarenakan memang awalnya harus sempurna. Selanjutnya tidak kalah penting bapak-bapak yang suka dilupakan oleh semua orang, tidak kalah penting ukuran kita ini nih, tangan. Harus diniatkan tangan untuk Untuk wudu harus diniatkan ini tangan jadi istilahnya apa? Sisiuk ataupun contoh panyiuk ya. Gayung. Dia niatkan jadi gayung itu. Kalau tidak niat jadi gayung berarti mustahil air kena pada anggota yang sudah ada air untuk wudu berarti mustahil. Ini tidak kalah penting ini, ya. Gayung, jadi niat tangan yang dipakai wudu adalah diniatkan untuk jadi gayung. Kalau tidak niat jadi gayung berarti airnya mustahil. Dikarenakan kena pada anggota yang terkena dengan air wudu yang itu tadi. Maka niat ini harus jadi niat gayung, jadi gayung. Makanya ada sebagian masyarakat ataupun sebagian daerah yang dalam pelaksanaan wudu itu pakai gayung. Jadi cuman ini tangan itu cuman ikut-ikutan supaya memeriksa takut ada anggota yang belum basah. Jadi tidak aktif, jadi gayung aja. Itu sering dilupakan itu, ya, sering dilupakan. Kalau memang tidak ada niat jadi gayung berarti air yang kita pakai untuk wudu adalah mustahil. Mustahil berarti kan bekas pakai ataupun kena kepada yang bekas pakai wudu kan, tidak jadi. Itu sering dilupakan. Niat jadi mustahil jadi niat jadi gayung aja ya, jadi gayung supaya air yang kena kepada tangan ya dan untuk mencuci muka, mencuci tangan dan sebagainya jadi tidak jadi mustahil posisinya. Itu sering dilupakan itu. Ya. Kita sama-sama tidak tahu itu posisinya, itu harus jadi niat jadi gayung. Begini Pak, air kan kalau memang airnya kurang tidak dalam 2 bulan diangkat kan ini kan segini kan kurang 3 bulan berarti kan posisi mustahil karena kan mengenai kepada anggota yang kena air bekas wudu yang tadi itu kan ya. Maka posisinya mustahil. Maka supaya jangan jadi posisi mustahil, diniatkan ini tangan jadi gayung. Itu aja, niat jadi gayung. Itu di daerah-daerah tertentu suka begitu. Ustaz Amin ya, pesantren-pesantren fikih rata-rata itu tempat wudunya itu banyak gayung supaya kita melaksanakan wudu itu bebas. Kita enggak ya di sini, maka harus diniatkan jadi gayung ini supaya posisi air yang untuk wudu tidak jadi mustahil. Jadi mustahil. Nomor ketiga adalah ghuslu yadaihi, mencuci 2 tangan, mingkuli mirfaqin, setiap sikut sampai sikut ini tambah dari bulu kuku, pondok kuku yang panjang
panjang, maka harus kena air dikarenakan aslinya dari tangan. Ataupun kadang-kadang kan suka ada yang tangannya itu ada genang, ada nangka, ada ya, maka ini harus kena ini kena dikarenakan bagian daripada ada di tangan, wajib. Selanjutnya, bapak-bapak, berkaitan dengan mencuci tangan sampai sikut, sunat ditambahin satu ini aja 5 cm ya. Ini nih dikarenakan ntar di akhirat menjadi saksi bekas-bekas air wudhunya. Ini kan sikut nih, jadi tambah begini ya, jangan pas-pasan. Pas-pasan kan begini ya, maka harus ditambah ini supaya ada kesan kita mengambil sunatnya. Ini wajibnya kan begini, maka sunatnya ditambah. Selanjutnya, pada wudhu adalah mengusap sebagian kepala ataupun rambut ataupun kulit kepala ya. Walaupun memang madhab Abu Hanifah menyatakan artinya sebahagian itu wajib kepala itu dibagi 4. 1/4 bagian kepala wajib dicuci. Itu madhab siapa? Madhab Abu Hanifah. Kalau madhab Maliki adalah semua kepala wajib bagaikan kita mandi. Maka kalau kita mengambil pada madhab Maliki berarti ini kepala harus bagaikan kita adus mandi besar. Kalau Abu Hanifah sebagian kepala dibagi 4, mau ke atas ataupun ke bawah, pokoknya bagi 4. Ini wajib itu kan dicuci. Itu madhab Abu Hanifah. Kalau madhab Maliki adalah bukan masuk, goslu. Kalau masuk kan cukup diusap, kalau goslu adalah dicuci. Itu makanya jangan ini Pak, jangan mencampur adukan. Kalau memang madhab Maliki silakan ya, tapi aturan Maliki harus dipakai semua. Kalau madhab Syafi'i silahkan aturan madhab Syafi'i dipakai semua. Jangan talpek. Artinya talpek adalah mengambil hukum yang ringan-ringan saja. Itu talpek namanya. Tidak digendaki dari madhab-madhab. Contoh begini, wudhu Syafi'i. Artinya kan wudhu Syafi'i adalah dalam rambut cukup kan 1 lembar pun bisa, ataupun kulit pun bisa. Sementara pembatalannya kita mengambil pembatalan Maliki ya, antara kulit perempuan dengan laki tidak batal, maka itu namanya talpek, mengambil yang ringan-ringan saja. Makanya kalau memang mau madhab Maliki silakan, aturan Maliki dari A sampai Z harus dipakai, jangan separuh-separuh. Kalau madhab Syafi'i silahkan gitu ya, harus tahu. Contoh dalam pelaksanaan tawaf di Mekah ya, di Baitullah itu kan kita kan berapatkan misalnya dengan perempuan. Makanya kita kalau memang sulit untuk menghindari dari dari perempuan, dikarenakan takut batal dulu, maka silahkan mengambil madhab yang memperbolehkan bersentuhan kulit perempuan dengan laki tidak halal, tidak batal, tapi dengan catatan wudunya dari awal wudu imam tersebut. Contoh wudu Maliki ataupun wudu Abu Hanifah. Itu kan.
dalam bahasan tawaf dalam ibadah haji supaya dilaksanakan tadi dijelaskan dikarenakan memang kalau memang sulit untuk memakai madhab Syafi'i, silahkan kita ambil madhab yang lain yang memperbolehkan ya bersentuhan kulit perempuan dengan laki tidak batal, tapi dengan catatan satu paket dengan wudunya gitu. Jangan ambil bantalannya sementara wudunya wudu Syafi'i, jangan gitu. Jadi kita ngambilnya yang enteng-enteng saja, namanya talfek dalam hukum. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ini tangan diniat jadi gayung ya. Ya niat wudu. Karena kan kalau niat tidak jadi gayung, berarti otomatis airnya itu air mustahil. Gitu kan? Kalau di sini DKM-nya harus menyediakan gayung-gayung, repot ya. Repot. Jadi gitu aja, niatnya aja. Diniatkan berarti air yang untuk wudu kena kepada tangan, ini tangan harus diniatkan jadi gayung supaya jadi tidak mustahil air. Kadang-kadang suka lupa ya, ataupun memang baru dengar itu kan, baru dengar ya. Berarti selama ini kita wudunya mustahil terus kan? Kalau mustahil berarti tidak sah kan? Begini Pak, contoh ini gayung ya, gayung contoh nih, ini nih air itu, ini yang main, mengumbah muka ya, basuh muka ataupun basuh tangan, pokoknya anggota wudu ini yang main, ini kan. Kalau ini cukup kumur-kumur langsung pakai gayung. Kita kan sementara pakai tangan kan, maka supaya jangan jadi mustamal, maka tangan itu diniatkan jadi gayung. Itu aja. Cukup. Kalau untuk membaca pembukaan ini kalau termasuk membaca kepala. Apa? Ini kan diantara rukun wudu kan, fardu wudu kan, ya. Mengubah kepala, baik rambut ataupun kulit kepala, itu silakan. Atau kalau memang tidak ada rambut berarti kulit yang ada di kepala, itu kan. Wa musau biru usikum, usaplah rambut ataupun kepala untuk melaksanakan wudu. Itu fardu wudu kan, itu fardu wudu. Makanya pendapat madhab Syafi'i cukup satu lembar, ya. Tapi kalau madhab Maliki adalah ghusl wajhi, kepala harus bagaikan kita mandi besar, harus gini basah. Kalau madhab Abu Hanifah adalah kepala dibagi 1/4 wajib. Itu kita sama-sama pegang madhab siapa yang kita pakai? Abu Hanifah. Berarti 1/4. Berarti kenyataannya berapa? Cukup gini kan? Berarti madhab Syafi'i itu madhab Syafi'i itu. Berarti rata-rata di Indonesia ada bermadhab Syafi'i. Manakala kita melaksanakan wudu
Syafi'i berarti bang yang pakai pembatalannya ada batalan menurut madhab Syafi'i berarti bersentuhan kulit perempuan dengan laki batal. Jadi jangan campur adukan nih aturan. Ya, jangan campur adukan. Kalau memegang madhab Maliki semua kepala harus basah. Bagaikan kita mandi besar. Kalau madhab Abu Hanifah seperempat kepala harus basah. Kalau kita kan bukan basah, cuman satu lembar pun ataupun kadang-kadang kita ngambil air segini kan, itu madhab Syafi'i. Dikarenakan madhab yang kita pegang dalam madhab Syafi'i, yang membatalkan pun harus bermadhab Syafi'i. Berarti bersentuhan kulit perempuan dengan laki batal. Ngerti? Jangan campur adukan nih. Jangan campur adukan. Tapi pernah baca itu Kanjeng Nabi habis wudhu itu sentuhan sama istrinya itu kok batal. Itu ya. Kenapa imam ini kok bisa membatalkan? Bagus. Dalam pelaksanaan Nabi bersentuhan dengan istrinya tidak batal, itu kasih itu hadis umum. Boleh jadi bersentuhan itu ada apa penghalang? Air. Ya. Nabi pernah mencium kening istrinya. Boleh jadi Nabi mencium keningnya itu terhalang dengan cadar. Ya, dengan cadar. Tidak disebutkan itu hadisnya itu. Jadi jangan kita, kok Nabi mencium istrinya enggak batal. Bisa jadi itu ciuman tersebut terhalang dengan cadar. Tidak disebutkan itu. Kalau memang tidak pakai cadar, itu adalah fi'lu khususiyati Nabi, pekerjaan yang khusus untuk Nabi. Umat tidak ikut-ikutan. Dikarenakan memang hadis-hadis umum, ya, artinya tidak ada korenah, tidak ada ciri untuk menyatakan bahwa Nabi itu mencium istrinya pakai cadar ataupun tidak, maka di mana dimungkinkan nafas Syafi'i adalah dengan cadar. Makanya bersentuhan kulit itu batal. Itu memang pelik itu hadis itu. Maka kehati-hatian itu madhab itu kawal ataupun pendapat itu adalah dimungkinkan. Rata-rata kan orang Arab kan pakai cadar, ya, pakai cadar, maka dimungkinkan itu ada mawani penghalang kulit Nabi dengan kulit istrinya dengan cadar. Kalau ada penghalang kan tidak batal kan? Kalau memang tidak, yang menyatakan tidak berarti fi khususiyati Nabi, pekerjaan yang khusus untuk bagi Nabi Muhammad SAW untuk umat tidak. Kayak gitu. Tapi dalam hadis itu menyatakan umum, artinya tidak ada ciri tanda-tanda bahwa Nabi itu istrinya terbuka, kulitnya pun tidak tertutup, artinya tidak ada tanda-tanda untuk terbuka. Makanya dimungkinkan menurut madhab Syafi'i adalah istri Nabi itu tertutup dengan kain, artinya tidak langsung bertemu bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi madhab itu saking sulit ya, sulit. Jadi kita cuma yang mendengarnya enak kan, padahal itu tidak mudah. Jadi mengambil sanad ini, mengambil hadis ini, jadi rangkuman-rangkuman, jadi dia diolah sehingga tetap hukum begini. Selanjutnya adalah nomor keempat adalah masubah di roksi, ya, mengusap sebagian kepala, apakah memang rambut ataupun
kulit silahkan. Kalau istilah orang kampung dulu, ya, orang Sunda contoh, masuk badi rosi teh musak bun-bunan baheula mah. Kiai teh bungkusing, baheula makanya bungkusing. Nah, musak bun-bunan. Jadi kan relatif cukup. Rek aya buukan untuk musak bun-bunan gitu. Gitu. Bungkusing. Makanya ustaz-ustaz dulu begitu memberikan paham ataupun teorinya gitu. Musak bun-bunan bahasa Sunda mah gitu nya. Barangkali ada yang ingat itu waktu ngaji dulu ubun-ubun. Ya. Musab ubun. Ubun bisa ada yang ada apa? Ada rambutnya ataupun yang tidak penting, artinya bagian kepala, yaitu di antaranya ubun-ubun. Kalau untuk perempuan, gimana nyadari kalau dia berhijab? Untuk wujudnya tidak kepala. Kurang jelas Pak, coba rada agak jelas nih. Kalau wujudnya perempuan, untuk menyadari pusat kepala itu gimana kalau dia pakai hijab? Ini kan dibuka sedikit, gini aja. Hijabnya dibuka ataupun ininya sedikit aja. Untuk apa? Untuk kepala kan cukup sebagian kan? Ya. Kalau memang madhab Maliki berarti semua. Ya, semua. Bagaikan kita mandi besar. Kalau madhab Syafi'i cukup dibuka tiungnya, ya apa? Tutup kepala cukup begitu, cukup jadi. Cukup. Makanya rata-rata yang dipakai oleh kita mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i. Terutama dalam wudu ya. Dikarenakan madhab Syafi'i otomatis pembatalan menurut madhab Syafi'i. Jangan campur adukan nih. Ya. Suka kan begini, itu bersentuhan dengan istri, nggak apa-apa. Itu kan diperbolehkan menurut madhab siapa? Harus tahu. Madhab Maliki itu wudunya wudu Maliki, wudu Syafi'i. Jadi jangan campur adukan. Satu paket. Kalau wudu Maliki otomatis pembatalan juga pembatalan Syafi'i Maliki, ya. Wudunya Maliki, pembatalannya Syafi'i Maliki semua dari A sampai Z. Jadi jangan cukup wudunya saja, batalannya sementara yang lain tidak ada berkaitan. Kalau batalnya Imam Syafi'i kan keluar sesuatu dari kubur dan dubur ya, gitu kan? Tuh. Tapi kalau pada Maliki, walaupun tidak keluar, kalau kita suka ini merasakan apa namanya? Terap. Teteh batas sarua jeung naon? Miceun eta tuh, beda. Boro-boro miceun karakter apa miceun eta teh. Sarua nambahan tah. Kumaha tukang terap amin. Naseur gitu ya. Itu menurut Maliki itu contoh dalam wudunya itu suka ada mimisan darah ataupun dalam anggota waktu wudu itu batal. Kalau pada Syafi'i kan tidak. Itu ada aturan yang tersendiri masing-masing. Ya, ada kelebihan, ya, ada kekurangan. Harus tahu dari A sampai Z. Nomor kelima adalah ghusl rijlaihi, ya, mencuci dua kaki sampai ini apa namanya
mata kaki kan, ya, lebihan sedikit ke atas, ya. Wa yajibu ghuslu ba'ti saqabi wasaqil. Ghuslu ba'tini saqabin wasakin. Dan wajib di dalam dalam wudu mencuci, artinya anggota yang kena ini suka robek ataupun ada cunjuknya mamin, lahir, ini kan suka sobek, ini wajib ya Pak, cuci, wajib dicuci. Jadi dikarenakan itu ada otomatis kan ada anggota yang sama dengan ada di luar kan, wajib dicuci. Belahan-belahan yang kaki itu kan. Wajib dicuci itu getahnya. Cari dulu alat yang menghilangkan getah itu ya. Oli ataupun tenor kan itu harus tak. Jadi harus jangan cepat-cepat. Ini dua kalau udah cetak ini kan apa ya? Harus dibersihkan dulu oleh tenor supaya kulit tidak terhalangi dengan cat ataupun dengan getah ya. Cukup barangkali ada yang ditanyakan, masih ditanyakan.